Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 8 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hati yang berlimpah atau hati yang dilimpahi. Hati yang berlimpah. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, Allah yang sudah banyak melimpahi berbagai macam perkara-perkara indah dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami tidak menjadi pribadi yang kosong hati kami, kosong rasa semangat dalam hidup, dan banyak kekosongan-kekosongan negatif yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Hati yang berlimpah. Kalau kita diminta untuk memilih apa yang paling kita senangi, apa yang paling kita sukai, dan apa yang paling membahagiakan untuk hidup itu dilimpahi. Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada sebuah TikTok yang kemudian cukup menarik. TikTok itu berkata demikian. Ada 3 kekosongan yang dibenci oleh manusia. Jadi ada 3 hal kosong yang dibenci dan tidak disukai oleh manusia. Yang pertama adalah otak kosong. Artinya mungkin tidak berpikir atau memang tidak belajar atau bagaimana. Yang pertama otak kosong. Yang kedua omong kosong. Omong kosong berarti bicara-bicara yang tidak perlu. Bicara-bicara mungkin kebohongan atau bicara-bicara yang tidak ada gunanya. Dan yang ketiga yang tidak disukai oleh manusia. Yang pertama tadi adalah otak kosong, yang kedua omong kosong, dan yang ketiga dompet kosong. Rasanya yang bagian ketiga semua sepakat, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Kita sedang mengalami yang namanya mantap habis. Apa itu mantap habis? Mantap habis, makan tabungan sampai habis, bahkan sampai harus berhutang, pinjam kiri dan kanan. Artinya, kehidupan yang dilimpahi itu adalah janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Allah sanggup melimpahkan apa yang kosong dalam hidup kita, segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ada 2 bagian. Berkecukupan di dalam segala sesuatu termasuk cukup makan, cukup pakai, cukup tidur, cukup katakanlah rasa aman, cukup perlindungan, kita punya tempat tinggal. Itu janji firman Allah. Dan yang kedua, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini adalah tindakan tidak saudara-saudara mendapatkan, tapi juga adalah memberi sesuatu, melakukan sebuah kebajikan. Namun sebuah pertanyaan, tapi saya merasa tidak cukup, saya merasa kurang diberkati, saya merasa kurang dilimpahi dalam hidup ini, sebagaimana yang Tuhan katakan di dalam ayat 2 Korintus 9 ayat ke-8, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Allah memberikan kepada kita cukup, bukan berkelebihan. Namun manusia merasa cukup kalau dilimpahi oleh Allah, yaitu kelebihan yang berlimpah-limpah. Allah menjanjikan kecukupan, Allah tidak menjanjikan kelimpahan. Kalaupun Allah memberikan kelimpahan, itu berarti ada tujuan dan maksud Allah untuk kita diberikan sesuatu lebih, menjadi bendahara Allah, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang lain. Sahabat seperjalanan, mari kita bahas terlebih dahulu. Apakah betul kita itu rasa tidak cukup dalam hidup ini? Rasa menderita, rasa susah. Mari kita saudara-saudara belajar dari sebuah ilustrasi. Ada seorang yang naik sepeda, kemudian melihat yang punya naik motor. Saya merasa miskin. Seandainya saya punya motor, maka saya hidup berkecukupan. Yang naik motor melihat yang punya mobil, saya merasa miskin.
Kalau saya punya mobil, maka saya baru merasa bahwa saya itu dilimpahi dan berkecukupan. Yang punya mobil, lihat mobil merek lain yang lebih mahal, maka saya akan merasa bahagia kalau bisa mendapatkan mobil dengan merek tertentu. Yang punya mobil, kalangan pengusaha mungkin, saya rasa cukup, rasa dilimpahi kalau saya punya helikopter pribadi. Saya tahu dengan jelas, saudara, ada seorang yang saya kenal, dan orang tersebut memang kuliah di satu kuliah tempat yang sama, saya nggak sebutkan di mana, dan memang dia punya helikopter. Sesudah punya helikopter, apakah kemudian rasa cukup? Rasa cukup itu berarti sangat relatif. Seandainya kita punya helikopter, kita punya semuanya, lalu kemudian di satu masa kita jatuh sakit, lalu sampai tidak bisa jalan, lalu Anda kemudian terduduk di kursi roda. Maka yang terduduk di kursi roda tidak bisa berjalan, dia mengatakan, betapa bahagianya saya, betapa beruntungnya saya, dan betapa saya menjadi orang yang begitu kaya di dalam dunia ini, hanya dengan satu hal yang saya bisa lakukan, yaitu saya bisa berjalan kaki. Maka saya menjadi orang yang kaya di dalam dunia ini, menjadi orang yang berkelimpahan. Karena mengapa? Karena dia duduk di kursi roda tidak bisa berjalan. Artinya Tuhan itu mencukupkan kita. Kalau kita rasa tidak cukup, itu seringkali karena perbandingan. Karena kita ingin hidup dilimpahi, bahkan cenderung menjadi sebuah keserakahan. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Alkitab mengatakan, engkau itu malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Orang yang hatinya dilimpahi akan punya karakter Kristus. Kristus yang punya segala-galanya. Kristus mengosongkan dirinya, mengosongkan hatinya, mengosongkan keilahiannya, datang menjadi manusia, dan hatinya itu hanya dilimpahi oleh satu perkara, bahwa dia mencintai kita, bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa Yesus mau berkorban untuk kita, bahwa Yesus mau mati untuk kita. Sehingga di dalam hatinya adalah hati yang penuh dengan kebajikan, hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan untuk mengasihi, membela, menolong kita agar hidup kita tidak terjerumus ke dalam apa? Ke dalam jurang maut. Akibat dosa adalah maut. Itu adalah akibat dosa. Namun maut tidak berkuasa lagi di dalam diri Yesus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita kejar dalam hidup ini? Orang mengatakan yang disebutkan dari awal, 3 hal yang dibenci oleh manusia: otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Namun Tuhan meminta kita apa yang tidak boleh kosong dalam hidup kita, yaitu iman yang kosong. Hidup kita tidak punya iman percaya kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, Tuhan menjanjikan kecukupan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tetapi Allah lebih senang kalau kita kemudian berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau berkecukupan, itu Allah memberi berkat buatmu. Tapi kalau engkau berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, engkau menjadi berkat buat orang lain. Kalau berkecukupan, Tuhan yang menolongmu. Kalau engkau diberikan kelebihan di dalam berbagai kebajikan, engkau dipanggil untuk menolong orang lain. Biarlah kita punya hati yang berlimpah, tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, memohon segala sesuatu kepada Tuhan, namun hati yang berlimpah di dalam berbagai kebajikan. Engkau menjadi duta-duta Allah di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para sahabat seperjalanan yang sedemikian banyak persoalan-persoalan hidup, dan hamba-Mu merencanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juli jam 8 pagi di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan, akan mendoakan ratusan pokok doa dari sahabat seperjalanan yang ditulis di dalam sebuah gulungan kertas putih dan diikat oleh kertas merah, tandanya bahwa semua persoalan yang ada pada sahabat seperjalanan hamba-Mu serahkan dan kami sampaikan kepada Kristus sebagai imam besar dan penolong kami. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa juga ya Tuhan, buat sahabat seperjalanan yang tadi minta didoakan, ada masalah benjolan di mata kakinya, agar Tuhan jamah dan juga Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan buat seorang sahabat seperjalanan, single parent, masih anak
mau sekolah SMA, dan papahnya juga dalam kondisi yang sulit ekonomi, dan meminta untuk didoakan untuk kebutuhan masuk sekolah SMA, untuk uang buku dan segala sesuatunya. Tuhan juga cukupkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bersahabat seperjalanan yang akan melakukan operasi bagian rahim karena ada kanker stadium 1. Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh permasalahan kehidupan sahabat seperjalanan dengan segala problemnya. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hati yang berlimpah, biarlah hatimu berlimpah dengan kebajikan dan menjadi berkat buat orang lain. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.